teman-teman saya KUPT di lingkup Bintan dan Tanjung Pinang dan Bintan, luar biasa. Ini berapa satker semuanya berarti? Hah? Hanya 4 saja ya? Ada 2 yang tidak hadir, pasti berserta jajarannya berarti. Ya. Baik, hanya ingin menyampaikan 2 hal besar. Nanti kalau mau ada kecil-kecilnya, biarkanlah ada 2 yang kecil-kecil. Yang pertama, tadi di Tanjung Pinang, di yel-yel mereka itu ada satu frasa kalimat, Kanim Tanjung Pinang sudah sewajarnya mendapatkan WBK, sudah sewajarnya, ya. Kalimat itu kalau saya boleh nilai ya mungkin 80. Kalau ibu bapak mau mendapatkan nilai 100, ya, maka kalimat itu harus diganti. Bukan sewajarnya mendapatkan WBK, tetapi sudah sewajarnya membangun zona integritas. Kalau kemudian keinginan kita sudah sewajarnya mendapatkan WBK, berarti kita membangun zona integritas karena ingin meraih prestasi, ingin meraih predikat. Tidak salah itu, tetapi kurang tepat. Nah, itu tolong dicatat. Itu tidak salah, tapi kurang tepat. Yang tepat itu adalah sudah sewajarnya membangun zona integritas. Kenapa Bapak Ibu? Membangun zona integritas adalah kewajiban daripada seluruh penyelenggara pemerintah dan negara. Kalau kita lihat sisi yang dikehendaki dari pembangunan zona integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik. Artinya kita dikehendaki menjadi pelayan publik. Teman-teman tahu bahwa fungsi daripada aparatur sipil negara itu ada 3 fungsinya. Ya. Yang pertama dia pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik. Maka karena kita adalah pelayan publik, mau ada penghargaan, tidak ada penghargaan, harus melayani publik. Artinya tersirat di dalamnya harus membangun zona integritas. Ya. Jadi mari kita rubah mindset kita. Mau ada penilaian dari TPI, tidak ada penilaian dari TPI, mau ada kompetisi ini atau tidak ada kompetisi ini, mau ada konsentrasi ini ataupun tidak ada, maka saya tetap harus wajib membangun zona integritas. Pelayan publik. Jadi ketika saya dan teman-teman semua itu dibagi dulu ya, SK CPNS, pasti senang kan? Ya, bahkan ada yang syukuran tuh. Ya, CPNS di tahun 2017 tuh mereka syukuran tuh yang ketika dia terima SK-nya. Karena mereka bersaing dengan puluhan ribu orang untuk bisa mendapatkan itu, syukuran. Bapak Ibu, sadarkah bahwa ketika menerima surat keputusan calon pegawai negeri sipil, status kita berubah sebagai pelayan publik. Sudah berubah tuh status kita. Saya adalah pelayan publik, tapi kita nggak sadar. Banyak aparatur sipil negara sok-sokan bukan menjadi pelayan publik, tapi minta dilayani oleh publik. Ya, banyak yang kayak gitu. Banyak, tapi tidak ada di Tanjung Pinang dan Tanjung Bintang. Adanya di tempat lain, nggak ada di Kepri, Pak. Ya.
kita menjadi pelayan publik, nah, saya makanya tadi saya suka mendengar tuh kalau ada orang dia menyampaikan yel-yel mereka, ya, karena saya ingin tahu apa sih isi daripada yel-yel mereka tadi. Dalam perjalanan itu tadi saya tanya sama Pak Mas Wahyu, wah Mas Wahyu, apa ini slogannya? Ya, slogan ini ternyata adalah pasti bermarwah. Ya, ya, pastika bermarwah. Bapak dan teman-teman di tempat lain silakan yang lain juga, tapi saya ingin melihat satu sisi dari slogan ini, bermarwah. Lihat tuh, yang huruf hanya saja, nggak usah yang lain. Ya, humanis. Kalau teman-teman pemasarakatan yang saya hormati, yang saya cinta, yang saya banggakan ini seluruhnya memegang prinsip humanis dalam memberikan pelayanan, tidak akan ada berita di media massa terkait dengan sadisnya pelayanan di pemasarakatan. Saya kadang-kadang sedih kalau ada wartawan, dia bilang, dulu ada salah satu wartawan, saya jengkel juga itu sama wartawan. Kenapa dia dapat nomor saya, ya siapa yang ngasih nomor saya juga. Dan dia tahu-taunya saya itu irjen. Ya padahal nggak pernah ketemu sama dia, tiba-tiba dia perkenalan, saya inilah dia bilang. Dia kirim artikel, ya salah satu kejadian di Sulawesi Tenggara, hentikan kesadisan di masyarakat. Ya Allah, lebih ngelus-ngelus dada juga. Ya. Jadi anggapan masyarakat itu, teman-teman di pemasarakatan, ya bukan seluruhnya, ada oknum, ya itu saya mau katakan oknum karena tidak semuanya. Ada oknum yang bukan menampakkan kehumanisan, ya, tapi juga justru adalah arogansi yang ada. Dan dikritik kita oleh ombudsman. Ya. Salah satu di antara kritik mereka, pelayanan di Kumham sudah bagus, tapi masih belum humanis. Walaupun tidak ada di satuan kerja Bapak Ibu yang humanis ini, tapi kita harus mengedepankan pelayanan yang humanis. Apalagi kepada warga binaan. Bapak Ibu tahu mereka itu orang yang bermasalah. Kalau kasar kepada mereka, ya itu orang yang tidak dikasari aja sudah kasar. Iya kan? Itu harus, itu kalau ada lagi di bawah, kalau ada lagi satu sikap di atasnya humanis, ya mestinya itu yang Bapak pertontonkan kepada mereka, hingga kekasaran mereka, keugal-ugalan mereka itu bisa luntur. Ya, tapi coba lawan dengan kekasaran, pasti dia akan lebih kasar lagi. Nih kita semua ini orang beragama ini, Bapak Ibu sekalian. Seluruh nabi-nabi itu kadang-kadang dilempari oleh kaumnya. Ya, kalau saya boleh katakan, teman-teman ini ibaratnya lah diutus menjadi bukan nabi, nabi sudah nggak ada. Ya, tapi untuk mengurusi orang-orang ini semuanya yang ada di sini, bukan di sini, yang ada di seluruh lembaga pemasyarakatan, rutan dan lain-lain sebagainya, untuk menjadikan mereka menjadi manusia. Ya, coba. Saya sering kalau ketemu sama mereka, saya minta salah satu warga binaan, tuh coba maju satu orang, baca catur dharma warga binaan. Coba menjadi manusia yang produktif, manusia susila, manusia apalagi itulah. Hebat-hebat kali itu kan. Nah itu tanggung jawab Bapak Ibu, bayangkan, itu cita-cita mereka. Dan itu yang harus diraih. Ya. Sampai saya sering katakan mereka, kalian berjanji semua menjadi wisudawan WBP yang terbaik. Gimana itu Pak Irjen? Ya, sederhana saja kalau mau jadi wisudawan terbaik. 2 syaratnya. Yang pertama, ikuti seluruh kegiatan yang ada di sini, di tempat di mana kalian berada. Dan yang kedua, tandanya wisudawan terbaik itu nggak pernah balik ke sini lagi. Ya. Kan mereka pasti senang tuh kalau diberikan motivasi batin kayak gitu. Jadi membangun zona integritas itu adalah itu yang pertama.
Yang kedua, membangun zona integritas adalah hak penerima layanan atau hak masyarakat. Kalau hak nggak ditunaikan, berdosa nggak? Berdosa, itu hak mereka, itu kewajiban kita dan hak mereka. Ya. Karena mungkin 2024 ini nggak ada lagi Bapak Ibu kompetisi ini, karena udah berakhir ini. Ini kita ini berada pada grand design tahap terakhir dari reformasi birokrasi 2020-2024. Jadi 2025-2026 nggak tahu apa lagi yang ada. Karena yang dikehendaki di akhir daripada reformasi birokrasi adalah pemerintahan kelas dunia. Itu yang dikehendaki. Dengan aparatur sipil negara, ya kelas dunia juga. Jadi sudah berakhir, terus mau ngapain lagi? Kalau ini udah nggak dibangun lagi, mau kembali lagi ke zaman jahiliyah? Kan nggak mungkin. Ya. Jadi tolong pikirkan dengan baik ini, direnungi bahwa membangun zona integritas adalah kewajiban aparatur sipil negara, hak masyarakat, tidak bisa ditawar. Baik, yang lebih lanjut yang kedua secara besar yang saya ingin sampaikan itu di mana tadi? Pahami, ya. Saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu ini. Ini kalau Ibu Bapak mengamalkan ini, beres juga urusan ini. Ya. Tuh. Siapa yang lantang suaranya di sini? Ya, coba Putra baca. Siap, izin membacakan, Pak. Ya. Pernyataan Sabta Komitmen Satker WBK WBBM 2021. Kami 477 Satker menuju WBK WBBM tahun 2021 berkomitmen memerdekakan pelayanan melalui 1. Menghapuskan segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan kewenangan yang berakibat merusak pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan seraya memperkuat rasa cinta dan bangga melayani stakeholders dengan penuh hati. 3. Berupaya menjadi role model dalam karakter, perilaku maupun kompetensi. 4. Menjaga agar tidak terdapat kejadian atau pemberitaan negatif yang viral yang dapat mengganggu upaya pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. 5. Melakukan perbaikan dengan penuh tanggung jawab terhadap rekomendasi yang diberikan tim penilai internal. 6. Selalu optimis dan yakin pasti meraih WBK WBBM. 7. Senantiasa berdoa dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau 7 hal ini Bapak Ibu perhatikan dengan baik, udah arahan-arahan apapun juga nggak perlu lagi. Hanya kita ini memang kebanyakan arahan, ya arahan itu banyak sekali, tapi ya itu dia. Termasuk saya sampaikan tadi di Kanim, di Kanim kelas 1 Tanjung Pinang ya, Tanjung Pinang ya. Saya pesan cuma satu, saya bilang semua apa yang ada di dalam yel-yel, mereka punya jingle, di dalam jingle dan video ya, coba itu secara pelan-pelan direnungi ya, ditafakuri sudah seberapa yang ada dalam perilaku ya. Karena rata-rata kita baru ada dalam lisan, belum ada dalam perilaku. Rata-rata baru ada di tulisan-tulisan. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, tulisan ini sebanyak apapun juga ya tidak ditakuti oleh orang dan tidak membawa tidak membawa manfaat, tidak membawa pengaruh besar kepada masyarakat. Masyarakat sebenarnya nggak butuh dengan tulisan-tulisan itu kan. Ya, sama kalau ada gambar singa di sini atau tulisan singa besar, kira-kira takut nggak orang? Nggak takut. Tapi coba nggak perlu teriak, tapi ada singanya di sana. Ya. Bapak Ibu juga demikian. Kalau perilakunya itu semua yang ada di dalam tulisan itu ada dalam perilaku, tidak ada tulisan, itu yang hebat. Ya, sehingga orang dia bilang lo nggak konsisten ya tulisanmu sama ini apa yang ada. Itu rata-rata kesalahan, kegagalan membangun zona integritas karena terjadi inkonsistensi.
antara apa yang ada dalam dokumen dengan kenyataan. Ya, jadi dokumennya itu indah banget, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, jadi coba secara pelan-pelan direnungi, difikiri, kemudian dibuat dalam perilaku. Terakhir pesan saya, semua staf disuruh berlomba-lomba untuk memiliki perilaku itu, dan jadikan mereka, tetapkan siapa yang paling banyak memiliki perilaku itu sebagai pegawai teladan. Ya, coba itu. Ya. Nanti pasti akan ada. Karena mereka sebagai pegawai teladan, maka akan berlaku juga mereka adalah sekaligus sebagai tunas integritas. Ya. Atau sekaligus juga mereka sebagai agen perubahan. Ya. Saya kira itu teman-teman semuanya, yang pesan singkat, padat, kalau bisa dilaksanakan, beres urusan di mana ini, di Tanjung Pinang, di Kepri dan Tanjung Bintang. Terima kasih. Sampai nanti tiba waktunya, Bapak Ibu, saya ingin pasti akan merasa bangga dan senang kalau kemudian Wakil Presiden Republik Indonesia atau Pak Cahyokumolo nanti di tanggal 10 Desember ya, ada teman-teman semuanya memegang sertifikat secara virtual di tempat masing-masing. Ya, itu langkah yang pasti membanggakan. Tapi sekali lagi, jangan puas dengan itu, harus bisa diimplementasikan secara nyata di lapangan. Ya, terima kasih Pak Kakanwil dan teman-teman semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razilus, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada hari ini Selasa 21 September 2021 melakukan penguatan dan sekaligus melihat secara langsung pembangunan zona integritas di Lapas Narkotika 2A Tanjung Pinang. Melihat apa yang dilakukan di tempat ini, saya mendukung dan berkeyakinan bahwa seharusnya Lapas Narkotika 2A Tanjung Pinang meraih WBK di tahun 2021. Jaga integritas dan pastikan bahwa tidak ada juga berita yang viral akibat tindakan-tindakan yang tidak tepat di lapas ini. Lapas Narkotika 2A Tanjung Pinang pasti WBK.